Halo, kita bertemu kembali. Pada saat ini saya ingin membagikan kepada kita satu kebenaran yang kiranya dapat menjadi landasan untuk kita menjalin hubungan dengan sesama kita atau dengan saudara-saudara yang tidak seiman dengan kita. Bagaimana sikap kita terhadap mereka saat ini. Yang saya mau sampaikan terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-21 yang menceritakan bagaimana ketika air yang ada di Kirbat dari Hagar habis, kemudian dia mengambil Ismail dan dia menaruh di bawah semak-semak. Kemudian dalam ayat yang ke-16 dia duduk agak jauh, kemudian dia berkata, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Dan sementara itu dia menangis dengan suara nyaring. Akan tetapi dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke-17, Allah mendengar suara anak itu menangis. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Kebenaran firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah bukan hanya mengasihi bangsa Israel. Allah bukan hanya mengasihi satu agama tertentu. Dalam kisah ini, Allah menyatakan kasihnya kepada Hagar. Allah menyatakan kasihnya juga kepada Ismail. Bahkan dia juga telah memberkati. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, dia menjanjikan Ismail akan menjadi satu bangsa yang besar. Kemudian dia akan menyertai juga Ismail dalam ayat yang ke-20. Sehingga ia bertambah besar dan dia menjadi pribadi yang kuat. Dia menjadi seorang pemimpin. Bagaimana sikap kita setelah kita mengetahui kebenaran ini? Tentunya kita harus makin mengasihi saudara-saudara sepupu kita. Kita harus terus berdoa agar supaya satu saat mereka juga akan mengenal pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah juru selamat bukan hanya untuk orang Nasrani, tetapi dia juru selamat seluruh umat manusia. Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Dia bangkit, dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu janji Tuhan. Untuk itu kita perlu berdoa agar kebenaran firman Tuhan ini digenapi atas semua orang yang dikasihi oleh Allah. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sampai ketemu kembali.